Hai sahabat Coach Spring dimanapun kalian berada, senang sekali bisa ketemu lagi, senang sekali bisa menyapa Anda semua pada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Saat ini Indonesia sedang berada di dalam sebuah wabah yang sangat besar. Kita sedang diuji, semoga kita semua bersabar dan semoga Tuhan memudahkan kita di dalam melewati cobaan ini. Amin. Nah teman-teman, mungkin beberapa hari terakhir ini kita mendengar banyak sekali jargon-jargon yang keluar dari mulut-mulut orang-orang di sekitar kita. Tentang misalnya bahwa ngapain sih harus takut, ngapain sih harus khawatir, kenapa sih saya harus berhenti jabat tangan sama orang, toh saya punya Tuhan, Tuhan akan melindungi saya nggak akan sakit, saya nggak akan terinfeksi. Saya nggak perlu cuci tangan, saya nggak perlu pakai hand sanitizer, buat apa, saya punya Tuhan. Saya nggak perlu menghindari keramaian, saya punya Tuhan. Saya nggak perlu melakukan perlindungan diri, ada Tuhan yang akan menjaga saya. Benar begitu? Ya, sama juga seperti di kehidupan, kita juga sering menemui kalimat-kalimat seperti itu. Tapi giliran terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap kita menyalahkan Tuhan, kita mengatakan bahwa Tuhan, kenapa Engkau tidak menjagaku, kenapa Engkau tidak melindungiku. Jawaban Tuhan adalah sangat simpel sekali pastinya. Kalau terjadi di kita bahwa kita udah nggak pakai perlindungan diri, nggak pakai hand sanitizer, nggak pakai cuci tangan, nggak menghindari keramaian, lalu kita terinfeksi dan kita sakit, lalu kita menyalahkan Tuhan, paling Tuhan hanya akan bilang, aku sudah memberikanmu petunjuk untuk kau berpikir menggunakan akalmu, tapi engkau yang ngeyel, ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemui hal-hal seperti itu. Seperti misalnya para perokok bilang, ngapain sih harus berhenti merokok, toh endingnya nanti mati-mati juga dan sebagainya. Iya sih, semua orang pastinya akan meninggal dunia, tapi kalau kita bisa meninggal dengan cara yang tidak merepotkan orang lain, tidak harus pakai sakit yang merepotkan orang lain, kenapa kita harus sakit merepotkan orang lain, belum lagi kita menularkan asapnya ke orang-orang sekitar dan sebagainya, membuat polusi buat orang sekitar dan sebagainya. Ya, seringkali manusia itu dalam hidup memang mencari sebuah pembenaran. Ya, senang banget kita itu menyalahkan orang lain, bahkan kita menyalahkan Tuhan kita sendiri. Kasus-kasus seperti ini banyak sekali, teman-teman. Saya jadi teringat dengan sebuah kisah seseorang di mana kampungnya akan terjadi banjir yang sangat besar sekali dan sudah diprediksi dan sudah diperingatkan. Kita anggap aja orang ini namanya Pak Jono gitu ya. Suatu hari Pak Jono beserta seluruh warga yang ada di kampungnya sudah diperingatkan oleh pemerintah setempat bahwa diprediksi besok akan terjadi banjir yang sangat besar sekali, sehingga warga di perkampungan tersebut diminta untuk mengungsi. Nah, Pak Jono ini adalah seseorang yang sangat religius, seseorang yang rajin berdoa pada Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat hidupnya. Pak Jono dengan bekal dan rasa kepercayaan yang luar biasa pada Tuhannya mengatakan bahwa tidak, saya tidak akan pergi mengungsi, saya akan tetap ada di sini, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Besok harinya betul bahwa banjir itu datang. Banjirnya datang, makin lama makin tinggi, makin deras airnya. Nah, ketika saat itu Pak Jono memutuskan untuk tetap tinggal di kampungnya, ada di situ menjaga harta bendanya, dan dia percaya bahwa Tuhan akan menjaga dia. Ketika air makin tinggi, datanglah temannya Pak Jono ini. Temannya Pak Jono bilang bahwa, hey John, ayo kita pindah dari sini, ayo kita mengungsi dari sini karena air akan semakin tinggi. Tapi jawabannya Jono apa? Dia bilang bahwa tidak, saya tidak akan mengungsi, saya tetap akan ada di sini, saya akan berdoa, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Oke, lalu temannya pergi. Air semakin tinggi, makin deras. Pada saat itu dia berdoa pada Tuhan, ya Tuhan, jaga aku, lindungi aku, selamatkan aku. Ya, kemudian pada saat Jono berdoa itu datanglah perahu karet. Dan ketika perahu karet beserta tim regu penyelamatnya mengatakan bahwa, hey John, ayo kita pergi dari sini, air akan semakin tinggi. Jono bilang, tidak, saya tidak akan pergi dari sini. Saya akan berdoa, saya percaya Tuhan akan melindungi saya. Pergilah perahu karet tersebut. Jono terus berdoa hingga sampai air semakin tinggi, dan Jono sudah mulai naik ke atap rumahnya. Dalam keadaan seperti itu lewatlah helikopter berhenti tepat di atasnya, menurunkan tangga yang terbuat dari tali tambang untuk memudahkan Jono bisa naik ke atas helikopter. Tapi apa yang terjadi, sahabat? Jono mengatakan bahwa tidak, saya tidak akan pergi kemana-mana, saya percaya Tuhan akan melindungi saya. Oke, karena Jono gak mau ikut, helikopternya pergi meninggalkan dia.
Dan apa yang terjadi? Air semakin tinggi, dan akhirnya Jono meninggal dunia. Dia tenggelam, kehabisan nafas, meninggal dunia. Nah, sampai di alam sana, Jono ketemu Tuhan dan Jono protes sama Tuhan. Jono bilang bahwa Tuhan, kenapa kau tidak melindungi aku? Kenapa kau tidak menjaga aku? Setiap hari aku berdoa padamu Tuhan. Setiap hari aku memohon padamu Tuhan. Aku percaya akan kekuatanmu Tuhan. Tapi kenapa engkau tidak menolongku Tuhan? Tahu jawabannya Tuhan apa? Tuhan bilang, Jono, siapa yang tidak menolongmu? Siapa yang tidak menjawab doa-doamu? Ketika pertama kali engkau berdoa padaku, aku kirimkan temanmu untuk pergi membawamu dari tempat itu, untuk membawamu pergi dari tempat itu. Aku kirim temanmu, aku utus temanmu, tapi kau tidak menjawab doaku. Di doa yang kedua, aku kirimkan perahu karet beserta tim penyelamat, tapi engkau abaikan, engkau tidak jawab doaku. Dan di doamu yang terakhir, di doamu yang ketiga, aku kirimkan helikopter yang menurunkan talinya, siap membawamu pergi dari situ, menyelamatkanmu. Tapi apa yang terjadi? Engkau tidak menjawab doaku. Sahabat yang baik, kisah ini mengajarkan kita bahwa seringkali dalam hidup ini kita terlalu sombong, kita terlalu abai, kita terlalu merasa super power, kita terlalu merasa ego kita besar untuk membaca pertanda-pertanda yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau selama ini Anda berdoa, selama ini Anda berdoa dan berharap, lalu Anda merasa bahwa Tuhan belum menjawab doa-doa Anda, itu bisa jadi bukan Tuhan tidak menjawab doa-doa Anda, tetapi Anda abai terhadap apa yang Tuhan komunikasikan kepada Anda dalam hidup Anda. Coba untuk belajar lebih aware, belajar peduli, ya, belajar untuk melihat bahwa bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi seringkali kita yang terlalu angkuh dan mengabaikan jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Kalau seandainya tadi malam Anda berdoa untuk meminta petunjuk, seandainya Anda tadi malam berdoa meminta sebuah keselamatan, seandainya tadi malam Anda berdoa diminta rezeki yang berlimpah dan lebih lagi dan lebih berkah lagi, seandainya Anda berdoa ingin kesehatan, ingin kesejahteraan, coba Anda lihat siapa orang-orang yang datang kepada Anda, siapa orang-orang yang memberikan informasi, siapa orang-orang yang memberikan petunjuknya, siapa orang-orang yang menawarkan bantuan, siapa orang-orang yang hadir dalam hidup Anda. Siapa tahu orang-orang itu adalah jawaban Tuhan atas doa-doa Anda. Tetap positif, tetap semangat, tetap rendah hati, tetap buka hati dan pikiran Anda untuk membaca setiap komunikasi Tuhan yang disampaikan kepada kita. Doa tanpa tindakan itu belum jadi sebuah usaha. Usaha tanpa doa akan menjadi sebuah usaha tanpa sebuah kekuatan spiritual di dalamnya. Usaha dan doa akan saling melengkapi, usaha dan doa akan saling menyempurnakan, dan tawakal itu adalah ketika Anda sudah melakukan usaha yang paling maksimal dalam hidup Anda sudah melakukan usaha terbaik, Anda sudah melakukan doa terbaik, itulah saatnya Anda boleh mengatakan bahwa saya bertawakal, saya berserah diri dan pasrah kepada Allah. Selalu jadi pribadi yang positif dan bahagia. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.